Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Yeldi Apriansa dari kelas 12C akan mempresentasikan analisis dari 5 isu aktual di Indonesia berdasarkan 5 Pancasila. Pada setiap sila, saya akan menjelaskan contoh kasus nyata, penyebab terjadinya, serta dampaknya apabila terjadi secara berulang. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Isu yang saya angkat adalah maraknya ujaran kebencian dan intoleransi bernuansa agama di media sosial pada tahun 2025 sampai 2026. Meskipun Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan, masih terdapat oknum yang menyebarkan kebencian, menghina keyakinan orang lain, atau memprovokasi masyarakat melalui media sosial. Penyebabnya itu adalah rendahnya sikap toleransi, mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menghormati perbedaan agama. Jika hal ini terus terjadi, maka kerukunan antar umat beragama akan terganggu, konflik sosial dapat meningkat, dan persatuan bangsa akan semakin melemah. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap pemeluk agama dan menjaga sikap saling menghormati sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu yang saya ambil adalah kasus bullying atau perundungan yang masih sering terjadi di sekolah pada tahun 2026. Banyak siswa menjadi korban perundungan, baik secara verbal maupun non-verbal. Hal ini menyebabkan korban mengalami tekanan mental dan kehilangan rasa percaya diri. Penyebabnya itu adalah kurangnya rasa empati, lemahnya pengawasan dari lingkungan sekolah dan keluarga, serta penyalahgunaan media sosial. Jika hal ini terus berulang, maka korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, prestasi belajar menurun, bahkan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Karena itu, mari kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, dan berani menghentikan tindakan perundungan. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Isu yang saya ambil yaitu penyebaran hoaks dan informasi palsu di media sosial. Jadi, saat ini masih banyak masyarakat yang menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi perpecahan. Penyebabnya adalah rendahnya literasi digital, mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan keinginan untuk menyebarkan berita secara cepat. Jika hal ini terus terjadi, masyarakat akan semakin terpecah, muncul konflik antar kelompok, dan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia akan berkurang. Oleh sebab itu, mari kita harus selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Lalu sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isu yang saya ambil adalah aksi demonstrasi yang terjadi karena sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam demokrasi, setiap keputusan seharusnya itu mengutamakan musyawarah dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya komunikasi, dialog, dan keterbukaan antara pihak yang mengambil kebijakan dengan masyarakat yang berani mengucapkan. Jika hal ini terus berlangsung, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat menurun dan konflik sosial semakin meningkat. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu yang saya ambil yaitu meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa perusahaan-perusahaan selama tahun 2025-2026. Banyak pekerja kehilangan pekerjaannya atau mata pencahariannya sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyebabnya adalah
antara lain yaitu kondisi ekonomi yang belum stabil, penurunan produksi perusahaan, serta efisiensi tenaga kerja. Jika hal ini terus terjadi, maka angka pengangguran dalam Indonesia itu akan terus meningkat, kemiskinan terus bertambah, dan kesenjangan sosial menjadi semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik teman-teman, jadi dari kelima isu tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Baik, sekian dari saya. Itulah 5 isu dan dari setiap 5 sila yang dapat saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.